pada permainan yang dilakukan. Oh, itu dia! Apa sudah jadi dengan Chinese Taipei ni guys? Separuh masa pertama sahaja 5-0. Wow, betul-betul mengamuk Sudah terbukti guys, mereka membantai Chinese Taipei tanpa belas kasihan. Chinese Taipei langsung tak ada serangan-serangan yang berbahaya yang membuatkan penjaga gawang Indonesia ni bekerja keras. Tak ada langsung. Pendapat aku memang tak ada langsung guys. Dan secara keseluruhannya, overall permainan pada malam ini, saya sangat berpuas hati dengan kesemua pemain timnas Indonesia. Kesemua bermain dengan cemerlang lah. Saya bagi grade 5 bintang kepada pemain-pemain lokal yang punya persaingan sengit ya dengan pemain diaspora, tetapi mereka telah menunjukkan satu mutu permainan yang sangat berkelas pada malam ini. China tidak mempunyai banyak peluang, tidak bisa menembusi benteng pertahanan yang diketuai oleh Rizky Ridho. Ini memang sangat keren guys, sangat seru. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin salut kepada jajaran pelatih dari Timnas Indonesia yang memilih pemain-pemain yang pas sesuai dengan taktik yang akan dipakai untuk pertandingan malam hari ini, dan juga melakukan seperti yang tadi saya katakan beberapa kali pergantian pemain yang tepat untuk menyulitkan para pemain China menciptakan peluang. Timnas Indonesia menggila, tak butuh lama cetak gol ke gawang China Taipei. Pelatih lawan sampai angkat topi. Irak dan Arab Saudi, hati-hati Garuda bukan tim lemah lagi. Begitu peluit kick-off dibunyikan wasit, Timnas Indonesia langsung menunjukkan wajah barunya, tidak lagi sekadar menunggu, tetapi tampil menyerang penuh agresi dan menekan sejak menit pertama. Formasi menyerang yang diterapkan benar-benar membuat China tak kelabakan. Pressing tinggi di area lawan membuat bola cepat kembali dikuasai. Dan benar saja, tak butuh waktu lama. Di menit-menit awal, kombinasi maut lini depan Garuda langsung memecah kebuntuan. Lewat umpan 12 yang rapi, sebuah sepakan keras menembus jala gawang China Taipei. Stadion pun meledak, ribuan supporter meloncat kegirangan. Flare merah putih menyala dan suara teriakan Indonesia menggema bak gemuruh petir di Surabaya. Pelatih China Taipei hanya bisa terdiam lalu beberapa kali menggelengkan kepala melihat serangan demi serangan yang dilancarkan tim Garuda. Sesuai pertandingan, ia akhirnya angkat bicara dengan nada penuh kekaguman. Indonesia sekarang bukan tim yang lemah lagi. Mereka punya kecepatan, teknik, dan mental yang berbeda dari sebelumnya. Kalau mereka terus bermain seperti ini, Irak dan Arab Saudi harus hati-hati. Indonesia bisa menjadi kejutan besar di Asia. Komentar ini langsung menjadi sorotan. Bagaimana tidak, selama ini publik Asia kerap meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Tapi malam ini semua keraguan itu seolah terhapus. Intensitas, determinasi, dan keberanian pasukan Garuda jelas terlihat di lapangan. Tak hanya itu, beberapa pemain muda juga unjuk gigi dengan performa memukau. Di landang energi mampu menguasai lini tengah, bek tampil disiplin menutup setiap celah. Sementara striker yang baru dinaturalisasi menunjukkan kualitasnya dengan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Semua ini membuat pola permainan Indonesia terlihat matang, modern, dan penuh variasi. Supporter semakin menggila ketika Indonesia beberapa kali hampir menambah gol. Setiap kali ada peluang riuh penonton seperti gempa. Lagu-lagu dukungan tak berhenti. Dari Garuda di dadaku hingga teriakan kompak yang membahana. Bahkan komentator televisi pun sampai kehabisan kata-kata melihat antusiasme publik Surabaya. Kemenangan di laga malam ini menjadi lebih dari sekadar skor. Ini adalah pesan keras untuk Asia. Indonesia kini tak bisa lagi dianggap remeh. Dari China, Taipei, pesan itu dikirim langsung ke rival-rival berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak, Arab Saudi, bahkan Jepang, dan Korea Selatan pun harus mulai memperhatikan Garuda sudah bangkit dan siap melawan siapapun. Salah satu pemain senior timnas juga memberikan komentar tegelas sesuai laga.
Kami ingin buktikan bahwa Indonesia punya tempat di peta sepak bola Asia. Gol cepat tadi hanya awal. Kami akan terus kerja keras untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia tersenyum puas, namun tetap mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Ini baru permulaan. Saya senang dengan cara anak-anak bermain. Mentalitas ini yang harus dijaga karena lawan berikutnya jauh lebih berat. Tapi saya yakin dengan dukungan rakyat Indonesia kami bisa bersaing di level Asia. Supporter pun tak berhenti bersorak hingga peluit akhir dibunyikan. Malam ini, Gelora Bung Tomo benar-benar jadi saksi lahirnya wajah baru timnas Indonesia. Cepat, disiplin, penuh percaya diri, dan berani menghadapi siapapun. Dan satu hal yang pasti, komentar pelatih China Taipei kini jadi alarm keras bagi lawan-lawan di grup kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak dan Arab Saudi. Waspadalah, timnas Indonesia bukan lagi tim lemah. Garuda telah mengepakkan sayapnya dan siap mengguncangkan Asia. Media asing heboh. Timnas Indonesia cetak sejarah baru. Lawan-lawan Asia mulai ketakutan. Supporter bikin Stadion Gelora Bung Tomo bergetar. Kans lolos Piala Dunia 2026 kian terbuka. Reaksi media asing Garuda telah bangkit. Tak butuh waktu lama, media asing langsung memberitakan kemenangan impresif timnas Indonesia atas China Taipei. Media olahraga asal Jepang menulis, Indonesia tidak lagi tim pelengkap di Asia Tenggara. Mereka kini menampilkan gaya bermain modern dengan intensitas tinggi. Jika tren ini terus berlanjut, mereka bisa menjadi ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, media asal Arab Saudi juga tak tinggal diam. Salah satu surat kabar ternama bahkan menuliskan headline besar peringatan untuk Irak dan Arab Saudi. Jangan meremehkan Garuda. Komentar pelatih China Taipei pun menjadi kutipan viral ucapannya tentang Indonesia yang kini bukan tim yang lebah lagi tersebar luas di berbagai platform membuat publik Asia mulai melirik serius ke arah timnas merah putih. Supporter Indonesia mengguncang malam Surabaya. Euforia supporter benar-benar luar biasa. Setelah peluit akhir, ribuan fans tak langsung meninggalkan stadion. Mereka justru bertahan, bernyanyi, melon, dan menyalakan ponsel mereka hingga menciptakan lautan cahaya di Gelora Bung Tomo. Seorang supporter yang hadir bahkan berkata dengan penuh haru, "Dulu kami sering sedih melihat timnas diremehkan, tapi malam ini berbeda. Kami merasa seperti sedang melihat sejarah baru. Ini timnas yang kami impikan sejak lama." Di luar stadion, jalan-jalan Surabaya dipenuhi konvoi supporter yang bersorak-sorai, klason kendaraan bersahut-sahutan, bendera merah putih berkibar, dan teriakan Garuda mendunia menggema hingga tengah malam. Media sosial pun banjir video dan foto dari berbagai sudut stadion. Tagar Garuda bangkit dan tanda pagar Indonesia menggila langsung jadi trending topik. Prediksi Ken lolos Piala Dunia 2026. Hasil positif ini bukan sekedar kemenangan uji coba, melainkan sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar siap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tambahan pemain naturalisasi berkualitas, taktik modern dari pelatih dan dukungan penuh masyarakat. Optimisme kini semakin membara. Seorang analis sepak bola Asia menyebutkan kalau Indonesia bisa mempertahankan konsistensi, mereka bisa merapatkan tim-tim besar di grup. Bahkan peluang lolos ke babak selanjutnya terbuka lebar. Jangan lupa sepak bola selalu penuh kejutan. Irak dan Arab Saudi yang selama ini merasa dominan di Asia Barat kini jelas tak bisa memandang sebelah mata. Lini serang Garuda yang makin tajam ditambah kekompakan tim yang terus terbangun bisa menjadi kombinasi yang berbahaya. Energi baru dari pemain muda. Menariknya bukan hanya pemain naturalisasi yang mencuri perhatian. Beberapa pemain muda lokal juga tampil luar biasa.